Percepat program Kampung Nelayan Merah Putih, Menteri Trenggono cek kampung-kampung nelayan di Kepulauan Riau. Pembangunan KNNP tahap 1 dimulai. Pemerintah sasar 65 desa pesisir. Panen perdana, modeling budidaya lobster KKP. KKP bangun ekosistem ASN unggul lewat Corporate University KKP. KKP pastikan produk udang Indonesia aman untuk dikonsumsi. Revitalisasi tambak Pantura bisa buat tilapia Indonesia mendunia. Pelatihan Knowledge Co-Creation Program for Young Leaders dari JICA. Mengulik garam peninggalan leluhur di Pulau Dewata. Halo Sahabat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gufran Araja dan rekan saya Anggita Lutfi kembali hadir menemani Anda dalam program KKP News edisi bulan September ini. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan dari Perpustakaan Archipelago Indonesia Marine Library di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di bulan September ini, ada hari penting sektor kelautan Indonesia, yaitu Hari Maritim Nasional. Nah, informasi tentang maritim kalian bisa cari di perpustakaan ini loh. Dan nggak cuma itu, banyak hal menarik yang bisa kalian eksplor di sini. Sambil jalan-jalan dan cari buku di Perpustakaan Archipelago KKP, jangan lewatkan KKP News selengkapnya sesaat lagi. Nah, Sahabat Bahari, di Perpustakaan Archipelago ini, kita bisa menemukan berbagai referensi lengkap tentang sektor kelautan dan perikanan dalam bentuk koleksi cetak dan digital yang berjumlah lebih dari 8.000 judul. Mulai dari buku, jurnal, majalah, hingga ensiklopedia. Nah, Raja, sambil berkeliling mencari buku nih, yuk kita simak informasi pertama tentang kunjungan Menteri Trenggono ke Kampung Nelayan di Kepulauan Riau berikut ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung lokasi kampung nelayan yang rencananya akan ditata menjadi lebih modern dengan sebutan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Lokasi KNMP yang ditinjau Menteri Trenggono antara lain Desa Cemaga Utara di Kabupaten Natuna, Desa Sembulang di Pulau Rempang, serta Kelurahan Kasu dan Sekanak Raya di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Dalam peninjauannya, Menteri Trenggono menegaskan program KNNP merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir. Kita mendarat di Batam, terbang ke sini, lalu lihat ada satu kampung nelayan di dekat bandara tadi, lalu menuju ke Selat Lampa. Dari Selat Lampa naik kapal ke seberang, lihat kampung lagi di sana sudah maju ya kalau sudah maju ya sudah. Tapi yang belum maju kita akan koreksi, akan kita bangun Kampung Nelayan Merah Putih. Nah di sini tadi bersama dengan Ibu Bupati sepakat di sini akan dibikin pasar ikan modern yang bagus. Jadi ada kulinerinya yang bersih gitu ya, yang tidak bau ikan gitu karena ikonnya Natuna itu adalah kelautan. Jadi ini menjadi jadi model nanti. Akan segera kita bangun. Sebetulnya sudah sejak 3-5 bulan yang lalu, tapi saya masih belum yakin. Sekarang saya sudah datang sini, didukung Ibu Bupati, banyak hal yang harus diselesaikan, beliau segera akan menyelesaikan. Begitu ya Bu ya? Siap Pak Menteri. Melalui KNNP, pemerintah akan membangun fasilitas modern seperti dermaga, pasar ikan higienis, cold storage, bengkel kapal, hingga area kuliner. Semua disiapkan agar rantai pasok hasil laut lebih kuat dan nelayan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Antusiasme warga terlihat jelas di Pulau Rempang. Seorang nelayan bernama Azan mengungkapkan harapannya atas kehadiran kampung nelayan modern. Mudah-mudahan kami nelayan ini lebih sejahtera lagi. Informasi selanjutnya masih tentang program KNNP Sahabat Bahari. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengumumkan 65 desa pesisir yang menjadi lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tahap 1. Berikut informasi selengkapnya.
Dalam rangka mendorong produktivitas masyarakat pesisir, melalui pembangunan infrastruktur dan sistem yang modern, KKP siap melakukan pembangunan 65 desa pesisir sebagai Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP tahap 1 tahun 2025. Pembangunan KNMP mencakup sarana dan prasarana produksi, balai pelatihan dan pelaksanaan pelatihan, serta pusat UMKM dan pasar ikan. Beberapa rincian bangunannya seperti dermaga, stasiun pengisian bahan bakar minyak khusus nelayan, hingga kantor pengelolaan. Tujuan dari pembangunan ini yang pertama tentunya adalah untuk meningkatkan produktivitas, oleh karenanya kami membangun sarana dan prasarana produksi, itu yang paling utama tentunya. Yang kedua adalah untuk membangun kemandirian ekonomi, di mana nanti akan sarana prasarana produksi yang kemudian berubah menjadi unit bisnis tadi akan dioperasionalisasikan oleh koperasi yang kita tahu adalah Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Dan yang terakhir tentunya adalah secara keseluruhan ini adalah untuk peningkatan masyarakat melalui proses-proses perekayasaan sosial yang akan kita lakukan. KKP memproyeksikan dampak pembangunan KNMP akan meningkatkan produksi perikanan menjadi rata-rata 800 ton per tahun, dan dengan jumlah orang yang bekerja secara permanen mencapai 7.000 orang di 100 lokasi nantinya. Sedangkan estimasi pembangunan di tiap lokasi KNMP direncanakan akan memakan waktu sekitar 3,5 bulan untuk tahap pertama ini. KKP juga akan mengajukan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk pembangunan 35 kampung lainnya, sehingga target 100 KNMP di tahun 2025 dapat tercapai. Pembangunan KNMP ini dipastikan diawasi oleh pengawas internal dan juga eksternal, seperti Kejaksaan dan BPKP untuk menjamin transparansi pelaksanaannya. Selain itu, KKP juga menggandeng multi pihak dalam mensukseskan program prioritas ini, seperti Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih hingga PT Pertamina. Nah, sahabat Bahari, nggak cuma koleksi bukunya yang lengkap nih, Perpustakaan Archipelago juga punya tempat baca yang cozy banget. Nah, sambil baca buku, yuk kita simak informasi selanjutnya tentang panen perdana modeling lobster di Batam berikut ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan panen perdana modeling budidaya lobster di Batam, Kepulauan Riau. Panen perdana menghasilkan sebanyak 1,7 ton lobster konsumsi yang siap jual. Hasil panen ini membuktikan keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan budidaya lobster dengan metode keramba jaring apung modern yang ramah lingkungan, dengan tingkat kelangsungan hidup BBL hingga masa panen mencapai 80%. KKP memulai program budidaya lobster sejak akhir tahun 2024 dengan menebar lebih dari 33.000 ekor benih-benih lobster ke unit pendederan. Wakil Presiden Gibran mengapresiasi inovasi yang dilakukan KKP. Menurutnya, metode budidaya lobster di BPBL Batam dapat direplikasi ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Ini baru diresmikan tahun lalu, dan tahun ini sudah ada hasilnya. Pak Treng ini biasanya membuat model-model dulu, lalu dibesarkan, direplikasi, lalu diaplikasikan di tempat-tempat lain. Nah, ini kemarin Pak Menteri sudah banyak bersinergi, berkoordinasi dengan Bu Ketua Komisi. Ini terima kasih dukungannya Bu untuk program-program pemerintah, terutama untuk program perikanan, program ekonomi biru. Ini ke depan mohon ditingkatkan Mbak, dan sekali lagi mohon diaplikasikan juga model-model seperti ini di tempat-tempat lain. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut keberhasilan panen modeling budidaya lobster menjadi bukti nyata implementasi kebijakan ekonomi biru, khususnya dalam pengembangan perikanan budidaya laut yang berkelanjutan. Alam kita sudah memberikan ratusan miliar bibit yang bisa kita langsung besarkan, dan itu memberikan manfaat yang sangat besar juga buat ekonomi kita. Alhamdulillah melalui Ibu Ketua Komisi, kami sudah didukung sangat luar biasa di tahun yang akan datang ini. Tentu inilah harapan kami sebenarnya untuk kemudian membangun kekuatan-kekuatan yang ada di wilayah Republik Indonesia, seperti halnya Kepri, Batam, itu adalah wilayah kepulauan, maka sumber daya laut lah yang harus kita tingkatkan menjadi satu kekuatan ekonomi di sini. Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, menilai keberhasilan modeling lobster di Batam
dapat menjadi jalan memajukan budidaya lobster nasional yang selama ini masih tradisional. Titik juga mendorong agar KKP memperkuat kerjasama internasional untuk pengembangan industri pembesaran lobster di dalam negeri. Langkah ini sekaligus untuk meminimalisir praktik penyelundupan benih-benih lobster yang masih terjadi. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam Program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun 2000. Halo sahabat Bahari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Sahabat Bahari, kalau berkunjung ke Perpustakaan Archivilago dijamin nggak akan bosan. Selain kita bisa mencari informasi lewat buku, perpustakaan ini juga punya interior bernuansa kelautan yang cantik banget. Nah, seperti di jembatan ini sahabat Bahari, kita bisa melihat peta wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan biota laut lainnya. Asik banget kan? Nah, next kita akan membahas soal Corporate University, inovasi pengembangan SDM terbaru dari KKP. Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan Corporate University sebagai tonggak transformasi pembelajaran ASN. Korpu KKP hadir bukan sekedar forum pelatihan formal, tetapi ruang untuk mengasah kepemimpinan, integritas, dan inovasi, sekaligus melahirkan agen perubahan bagi terwujudnya ekonomi biru Indonesia di tengah dinamika dan tantangan global. Corporate University KKP merupakan sebuah payung besar pembelajaran yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Dibangun di atas 3 pilar utama, diantaranya strategic learning, yaitu untuk memperkuat visi strategis dan kepemimpinan. Managerial learning, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional, serta technical learning, yang berfokus pada pendalaman kompetensi teknis sesuai bidang kerja. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam peluncuran Corporate University KKP menegaskan bahwa melalui Corporate University, setiap ASN akan ditempa dalam ekosistem pembelajaran yang terintegrasi. Saya ingin para calon pegawai negeri sipil yang sudah diterima di KKP ini nanti adalah calon pemimpin masa depan. Kita ini mempersiapkan itu. Dan Corporate University yang dijalankan di KKP menurut saya ini baru pertama kali setelah 26 tahun. Dan saya berharap di bawah koordinasi BPPSDM ini terus dikembangkan. Harapan saya 20 tahun yang akan datang, saudara udah sama seperti kita. Bisa menduduki posisi-posisi yang strategis dan mampu juga membangun kelautan dan perikanan ini menjadi sebuah arena yang bisa memberi manfaat buat masyarakat, baik itu masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia. Sebanyak 215 CPNS akan mengikuti program manajemen trainee selama 99 hari dengan total 792 jam pelatihan intensif. Program ini menjadi salah satu wujud nyata implementasi dari Corporate University KKP. Melalui Corporate University KKP, kita tidak hanya membangun sebuah sistem pelatihan, melainkan menegakkan sebuah budaya belajar yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkesinambungan. Seluruh elemen organisasi mulai dari pimpinan hingga unit teknis di lapangan terhubung dalam satu jejaring pembelajaran yang kokoh. Setiap pengalaman kerja, setiap praktek terbaik, dan setiap gagasan inovatif dapat menjadi pengetahuan bersama yang memperkuat kompetensi ASN KKP di seluruh pelosok negeri. Langkah KKP menghadirkan Corporate University mencerminkan kesadaran baru bahwa membangun SDM tidak cukup hanya dengan melalui kurikulum baru, melainkan harus melalui pembelajaran kolaboratif, lintas disiplin, dan berbasis tantangan nyata. Wah, semoga dengan hadirnya Corporate University, KKP bisa memajukan sektor kelautan dan perikanan ke depannya ya. Lanjut ke berita selanjutnya. Kalian tahu nggak, KKP punya produk unggulan loh, salah satunya tilapia, yang diproyeksikan tembus pasar dunia melalui program revitalisasi tambak Pantura, Jawa Barat. Berikut informasinya. Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendorong produk tilapia Indonesia menembus pasar global. Upaya tersebut diwujudkan melalui program revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat yang diproyeksikan menjadi motor penggerak budidaya tilapia yang berkelanjutan.
Sebagai upaya mendorong peningkatan produksi sekaligus perluasan pasar tilapia, KKP turut mendukung pelaksanaan Outlook Tilapia Indonesia 2025 yang bertemakan budidaya ramah lingkungan dan hilirisasi tilapia perluas pasar global. Dan dalam waktu dekat Pak Menteri akan memaparkan bagaimana konsep desain dan strategi tata kelola di 78.000 hektar nanti yang akan diawali di fase 1 itu adalah seluas 20.000 hektar. Yang insya Allah kalau tidak ada halangan, mohon dukungan Ibu Bapak sekalian, itu akan kami lakukan di 4 kabupaten, tepatnya di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Indramayu, dan Subang. Di mana harapannya, tilapia Indonesia yang akan hadir di pasar global nantinya bukan hanya mampu bersaing dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Terdapat sekitar 78.550 hektar tambak idle berusia lebih dari 30 tahun yang masih dikelola secara tradisional tanpa tandon dan ipal, dengan produktivitas rendah rata-rata 0,6 ton per hektar per tahun. Melalui revitalisasi ini, KKP menargetkan pengelolaan 20.000 hektar tambak modern dengan konsep integrasi dan berkelanjutan. Strategi kami adalah kami ingin melakukan revitalisasi tambak ikan yang dalam tanda petik produktivitasnya nggak begitu bagus, begitu ya, yang boleh dikatakan masih begitu-begitu saja. Kita coba lakukan revitalisasi, begitu. Gimana caranya? Ya caranya dengan melakukan intervensi, kita coba manajemen yang baik, begitu kita dekatkan dengan konsep industri sehingga produktivitasnya akan meningkat, produksinya juga akan meningkat. Revitalisasi tambak ikan di Pantura, Jawa Barat akan dilaksanakan pada areal yang skema pengelolaannya berupa kawasan hutan untuk ketahanan pangan atau KHKP, sesuai keputusan Menteri Kehutanan nomor 274 tahun 2025 dengan total luas 20.413,25 hektar yang tersebar di 4 kabupaten di Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Selamat morning, bukan morning di laut tapi di KKP. Morning Seat. Suasana casual dan santai di pagi hari, diskusi, kritik, masukan dari para mitra buat KKP sebagai regulator, seru dan tanpa baper-baper. Live di YouTube KKP. KKP Channel, informatif, interaktif, edukatif. Mudah-mudahan program revitalisasi tambak Pantura berjalan sukses ya Sobat Bahari, membawa produk tilapia kita lebih bersinar di kancah internasional. Nah, kalau tadi kita bicara soal tilapia, sekarang kita beralih ke udang. Kalau kemarin Sobat Bahari sempat mendengar bahwa produk udang kita terpapar radioaktif, jangan khawatir. Karena Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan produk udang kita aman untuk dikonsumsi. Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan untuk terus menjaga produk perikanan, salah satunya udang Indonesia agar aman dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Keamanan pangan ini dijaga melalui penjaminan mutu dan kualitas pada seluruh proses produksi udang, mulai dari sektor hulu hingga hilir yang sesuai dengan standar internasional. Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau USFDA mengeluarkan pernyataan terkait temuan kontaminasi radioaktif cesium-137 pada kontainer yang mengangkut udang asal Indonesia yang berasal dari PT BMS. Merespon hal tersebut, KKP berkoordinasi dengan berbagai pihak, diantaranya Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten, Kementerian Lingkungan Hidup, dan BRIN. KKP bersama Bapeten telah melakukan investigasi dan pengambilan sampel ke hatchery dan tambak udang di Lampung serta Pandeglang. Selanjutnya, sampel berupa air, sedimen, dan udang diuji di laboratorium milik BRIN. Hasil pengujian di hatchery dan tambak tidak terdeteksi adanya radioaktif. Dibuktikan dengan hasil pengujian dari laboratorium BRIN bahwa semua sampel juga tidak terdeteksi adanya radioaktif. Ishartini juga menjelaskan, kasus ini dapat berdampak pada konsumsi udang dari Indonesia. Untuk itu, pihaknya terus berkomunikasi secara intens dengan asosiasi dan pelaku usaha dalam mencari solusi untuk penyerapan udang Indonesia. Agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas, KKP telah melakukan koordinasi dengan Asosiasi Para Petambak Udang yaitu Shrimp Club Indonesia (SCI) dan juga pemerintah daerah
untuk terus melakukan langkah-langkah yang konkret. Di antaranya melakukan pengaturan panen untuk menghindari penumpukan produk, pemanfaatan cold storage, serta membuka jalur distribusi domestik alternatif seperti segmen HoReCa, hotel, restoran catering, dan juga di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Batam. Isartini pun menjelaskan bahwa pihaknya tetap menjamin mutu dan keamanan produk perikanan Indonesia, mulai dari sektor hulu dengan menerapkan cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, hingga proses pengolahan udang menerapkan cara pengolahan ikan yang baik atau Good Manufacturing Process. Kasus kontaminasi ini hanya bersifat terbatas dan produk udang dari Indonesia bebas dari semua bahan berbahaya, termasuk cesium-137. Maka dari itu ia mengimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir mengonsumsi udang dalam bentuk segar, beku, maupun olahan. Nah, gimana nih kita eksplor perpustakaan Archipelago-nya? Wah, seru banget Raja. Apalagi di sini kita bisa menemukan informasi dan juga tempat menarik yang wajib sahabat Bahari kunjungi. Nah, beberapa waktu lalu, salah satu tim KKP News berkesempatan mengikuti pelatihan Knowledge Co-Creation Program for Young Leaders dari pemerintah Jepang. Kabarnya nih, pelatihannya seru banget dan juga meaningful untuk menambah pengetahuan kita tentang ekonomi biru langsung dari negara maju. Penasaran seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Musim panas di Jepang terasa berbeda nih bagi 13 pegawai muda Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejak 25 Agustus hingga 11 September kemarin, mereka mengikuti pelatihan internasional Knowledge Co-Creation Program for Young Leaders di Jepang bertemakan Agricultural and Rural Development, Fisheries and Blue Economy. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Japan International Cooperation Agency atau JICA untuk memperkenalkan implementasi ekonomi biru di Jepang melalui konsep Sato Umi. Sato Umi adalah praktik unik masyarakat Jepang, di mana masyarakat pesisir bisa hidup harmonis dengan alam sambil tetap menjaga kegiatan perekonomiannya tetap jalan. Misalnya, saat ini masyarakat Jepang sangat concern dengan keberlanjutan sumber daya laut mereka, dan sekarang sedang banyak dilakukan konservasi padang lamun sebagai sumber blue carbon dan cara mereka meningkatkan stok ikan. Selama 18 hari, para peserta nggak hanya belajar konsep dan teori di kelas aja, tapi juga turun langsung ke lapangan melihat implementasi ekonomi biru dan gimana pengelolaan perikanan di Jepang. Dari mulai mengunjungi pasar grosir ikan untuk mempelajari alur distribusi ikan di Jepang, mengunjungi pelabuhan perikanan, belajar mengolah ikan jadi menu khas Jepang yang lezat, melihat langsung proses pembuatan olahan ikan yang difermentasi, sampai belajar tentang cara budidaya tiram. FYI, budidaya tiram ini merupakan salah satu contoh sukses pemulihan pasca bencana gempa bumi di Jepang loh. Jadi, masyarakat yang dulunya merupakan nelayan troll, sekarang beralih profesi menjadi pembudidaya tiram. Karena pasca gempa, permukaan dasar lautnya tidak rata, sehingga mereka tidak bisa lagi mencari ikan menggunakan trol. Jadi mereka mencari mata pencaharian alternatif dengan budidaya tiram. Tidak disangka budidaya ini malah membawa berkah lebih banyak dan mereka jadi tidak perlu jauh-jauh berlayar lagi ke tengah laut. Wah, sangat menginspirasi ya sahabat Bahari. Nah, nggak cuma belajar aja, di akhir pelatihan para peserta juga membuat rencana aksi supaya ilmu yang mereka bawa bisa langsung diterapkan untuk pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia. Sekarang kita dengar langsung yuk dari para peserta pelatihan. Kenapa tertarik? Karena dalam pelatihan ini saya mendapat informasi baru, kemudian juga teknologi yang baru yang mungkin di daerah wilayah kerja saya itu nggak ada. Ini sangat penting karena kita bisa mengkolaborasikan prinsip Satoyama dan Sato Umi, di mana kita mengelola kawasan pegunungan untuk keberlanjutan kawasan laut dan pesisir. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang telah mempersiapkan 13 anak-anak muda dari Kementerian Kelautan untuk belajar terkait ekonomi biru di Jepang. Hal ini sejalan dengan fokus utama pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045, serta untuk mendukung 5 program prioritas ekonomi biru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sini kami belajar banyak terkait bagaimana integrasi antara desa dan juga perairan untuk bisa saling bersinergi untuk menciptakan perekonomian yang baik bagi masyarakat serta alam yang tetap terjaga. Terima kasih. Impresannya kegiatan selama 18 hari itu menyenangkan, asik, banyak pelajaran yang didapat,
banyak ilmu yang juga didapat. Berkesan terhadap pelatihan yang diberikan oleh JK, terutama tentang pelatihan ekonomi biru melalui kegiatan Satoyama dan Satomi. Melalui pelatihan ini kami para peserta bisa belajar banyak terkait implementasi ekonomi biru di Jepang. Nah, pengalaman belajar dari negara asing ini tentunya bisa menjadi pengalaman yang baik bagi kami para ASN muda yang memang disiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Semoga ASN-ASN muda lainnya bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar best practice dari negara asing lainnya. Dari Kanazawa dan Himi, para peserta pulang dengan segudang ilmu, pengalaman, dan inspirasi. Karena menjaga keberlanjutan laut bukan cuma tugas hari ini, tapi juga investasi masa depan. Dan generasi mudalah yang menjadi motor penggerak untuk Indonesia yang lebih baik menuju ekonomi biru yang berkelanjutan. Wah, abis nonton beritanya jadi pengen ke Jepang nih Raja. Moga-moga nanti kita bisa ke sana. Amin, semoga terwujud ya. Dari Jepang kita terbang ke Pulau Dewata. Cakep. Bukan pantun. Oke. Nah, kita mau ajak kalian melihat langsung proses pembuatan garam yang unik nih, yang merupakan warisan budaya dari pulau tersebut. Jadi penasaran banget kan? Langsung aja kita simak liputan berikut ini. Bali memang mempesona. Keindahan alam berpadu dengan ragam budaya yang memikat jiwa. Leluhur masyarakat Bali memiliki kekhasan tersendiri dalam membuat garam sejak ratusan tahun silam. Hebatnya, warisan budaya itu masih terjaga hingga kini. Di Kabupaten Klungkung, sebagian masyarakat masih setia membuat garam tradisional menggunakan peralatan yang sangat sederhana dan unik. Masyarakat memanfaatkan hamparan pasir dan juga tanah sebagai media filterisasi alami untuk menghasilkan air laut tua yang siap dikeringkan menjadi kristal-kristal garam berkualitas tinggi. Di sini tuh proses produksi garamnya itu masih benar-benar sangat tradisional. Mulai dari perataan lahan, terus habis itu disiram, selesai disiram, tunggu sampai siang jam 1 atau jam 2 baru dipanen pasirnya, baru dimasukkan ke dalam belong. Belong itu tempat penampungan pasir. Habis itu disuling menggunakan air muda. Nah, air muda ini kadarnya 17 ppm. Habis itu disuling menghasilkan air tua. Nah, air tuanya ini besok dijemur untuk menghasilkan garam. Sorenya itu baru dipanen dari paginya. Selain tanah, pembuat garam tradisional Bali memanfaatkan batang kelapa sebagai media penjemur air laut hasil filterisasi. Mereka menyebutnya sebagai palungan. Batang kelapa yang biasanya diolah menjadi material bangunan atau perabot rumah tangga, di sini justru dimanfaatkan sebagai media penghasil garam. Garam Kusambok ini dipasarkan sebagian ke koperasi untuk dicampur dengan yodium. Yang sebagian dijual ke luar daerah juga ada di Surabaya, Jakarta juga. Bahkan orang luar, orang Jepang juga sering kesini untuk membeli garam Kusambok. Pembuatan garam tradisional Bali juga bisa dijumpai di Kabupaten Karangasem, khususnya di wilayah Amet. Garam di sini juga terkenal sampai mancanegara, bahkan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda hingga memperoleh sertifikasi Protected Designation of Origin dari Uni Eropa. Serupa di Kusamba, garam Amet juga mendapat pengakuan indikasi geografis yang membuat harganya lebih tinggi dibanding garam yang diproduksi dengan metode lain seperti geomembran dan tunnel. Garam Amet dipasarkan secara modern dengan harga sekitar Rp75.000 sampai Rp150.000 per kilogramnya. Garam Amet bisa dipakai untuk bahan pembuatan makanan maupun mendukung usaha kecantikan dan kesehatan. 2015 sebelum adanya sertifikat indikasi geografis ini, harga garam itu sangat jauh rendah. Jadi per kilonya itu mungkin di bawah 5.000 bahkan. Nah, setelah ada indikasi geografis, kemudian kita juga sudah ada standar kualitas produknya seperti apa, kita bisa naikkan itu dari 5.000 ke 15.000. Kemudian sekarang harga garamnya pun udah 75.000 sampai 150.000. Jadi memang berpengaruh sekali untuk sertifikat indikasi geografis itu. Semangat masyarakat Bali menjaga warisan leluhur tidak hanya membawa asa geliat ekonomi, tapi juga pendorong terwujudnya target swasembada garam di tahun 2027.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong produktivitas masyarakat melalui bantuan sarana prasarana produksi seperti rumah kaca yang masih berdiri kokoh dimanfaatkan masyarakat amat untuk mengeringkan garam berkualitas tinggi. Meski bentuknya teramat kecil, garam membawa impact besar bagi sistem ketahanan pangan nasional. Hai Sahabat Bahari, selamat datang kembali di Podcast Segara. Ngobrolin laut, ngobrolin masa depan. Semua ada di Podcast Segara. Saksikan Podcast Segara hanya di KKP Channel. Wah, keren banget ya Raja. Keren banget kita. Semoga warisan budaya ini tetap terjaga lestari. Nah Sobat Bahari, informasi mengenai garam tradisional Bali tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Buat sahabat Bahari yang ingin berkunjung ke Arsip Lago Indonesia Marine Library, bisa datang langsung ke kantor pusat KKP Gedung Mina Bahari 4, lantai 2, Jakarta Pusat. Di jam operasional kerja ya Sobat Bahari, dari Senin sampai Kamis jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Saksikan pula tayangan edukatif Neptune TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, video, dan layanan YouTube channel kami. Saya Gufran Laraja. Dan saya Anggita Lutfi berserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.